Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar pada mata perkuliahan biostatistik. Adapun pada pertemuan kita kali ini adalah membahas mengenai materi teknik dalam penyajian data, yang mana tujuannya adalah untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil dari penelitian atau observasi, dan juga agar data lebih cepat ditangkap dan dimengerti dan memudahkan dalam membuat analisis data serta membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan agar untuk lebih tepat, cepat, dan juga akurat. Langsung saja kita masuk ke slide pertama, yaitu pengertian dari penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil dari penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus dalam bentuk sederhana dan juga jelas agar mudah dibaca oleh siapapun. Slide selanjutnya, adapun tujuan dari penyajian data adalah untuk menyajikan sebuah data mentah yang diperoleh dari lapangan, baik populasi maupun sampel, menjadi sebuah data yang tertata dengan baik sehingga memiliki makna sebuah informasi bagi siapapun yang membutuhkannya. Di sini dapat kita lihat alur dari proses sebuah data menjadi sebuah informasi. Di sini melalui 3 tahap, yaitu ada yang namanya input atau raw data, dan juga ada namanya proses, ya, dan juga ada output. Input atau raw data adalah data mentah yang kita peroleh dari lapangan, ya. Kemudian setelah kita dapat data tersebut, lalu kita lakukan proses agar bisa menghasilkan sebuah informasi. Nah, pada proses ini bisa dilakukan secara manual dan juga bisa menggunakan aplikasi bantu. Selanjutnya adalah ke tahap output. Nah, ini bisa kita sajikan dengan berbagai cara agar dapat sebuah makna informasi, ya. Di sini bisa kita gunakan dalam bentuk tulisan, tabel, grafik, diagram, dan juga gambar. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini dapat kita lihat jenis-jenis cara dalam penyajian data, ya. Adapun jenis-jenisnya yaitu dalam bentuk tulisan atau tekstual. Sebenarnya merupakan gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan dalam bidang kesehatan. Nah, penyajian dalam bentuk tulisan hanya digunakan untuk memberikan sebuah informasi. Sebagai contoh, seorang direktur sebuah rumah sakit memberikan informasi tentang kondisi rumah sakit yang dipimpinnya, ya. Misalnya dia memberikan sebuah informasi bahwa pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut atau rumah sakit X jumlahnya mengalami peningkatan, ya. Jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun hingga tidak tertampung dan sebagian besar terdapat di bagian penyakit dalam. Nah, ini kira-kira penyajian dalam bentuk tulisan. Slide selanjutnya yaitu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya. Yaitu sebuah tabel yang mana minimal terdapat nomor tabel, ya, ada nama tabel, kemudian tabelnya itu sendiri. Nih kita bisa lihat yang paling bawah adalah sumber data, di mana sumber data yang
kita peroleh untuk mengisi tabel tersebut. Slide selanjutnya, nah ini sebagai contoh tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel 51, di mana di sini merupakan jumlah kunjungan di poli rawat jalan berdasarkan jenis kelamin di rumah sakit X, ya, tahun misalnya 2020, ya. Kemudian di sini dilihat ada kategori yang tadi adalah jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian jumlah persentase, ya. Kemudian sumber datanya adalah data hasil penelitian. Di sini kita lihat jumlah laki-laki yaitu 1.562 orang dengan persentase 46,7. Sedangkan jenis kelamin pada perempuan jumlahnya adalah 1.784 dengan persentase 53,3. Adapun total pasien yang berkunjung di poli rawat jalan tersebut adalah 3.346 orang, ya, dan persentasenya dapat kita lihat di sini. Nah, ini adalah contoh tabel frekuensi atau distribusi frekuensi. Slide selanjutnya yaitu kemudian berikut grafik atau diagram, yaitu merupakan cara penyajian data secara ringkas. Biasanya menghubungkan antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y atau absis dan juga ordinat, ya. Untuk data kualitatif biasanya disajikan dengan diagram batang, ya, diagram gambar atau diagram lingkaran. Sedangkan untuk data kuantitatif dapat disajikan dengan histogram, poligon, ogive, garis, atau scatter diagram. Kita masuk ke slide selanjutnya. Bisa kita lihat yang pertama pada slide ini adalah diagram batang atau bar diagram, ya. Diagram batang ini pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian, ya. Cirinya yang pertama berbentuk persegi panjang, kemudian yang kedua menggambarkan nilai pengamatan dan frekuensinya, ketiga tinggi atau panjang batang menggambarkan frekuensi, kemudian keempat nilai pengamatan terdapat sebuah sumbu X, yang kelima frekuensi pada sumbu Y. Nah, dari cara penampilan balok-baloknya, ya, atau disebut bar diagram ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah single bar, kemudian multiple bar, yang ketiga adalah subdivided bar, ya. Nah, slide selanjutnya, nah kita lihat contoh dari single bar di sini, batangnya terpisah, sumbernya adalah data hasil penelitian. Nah, ini contoh single bar bentuknya adalah vertikal, ya. Kemudian juga sama single bar dari bentuknya horizontal. Nah, pada slide selanjutnya dapat kita lihat kalau yang berikut adalah yang namanya multiple bar. Jadi dia tidak terpisah tetapi digabung, yang ini bentuknya vertikal. Nah, sedangkan ini slide selanjutnya berbentuk horizontal, juga sama ya seperti tadi. Nah, yang tadi adalah subtitle bit bar yang mana terdiri dari satu batang, ada 3 komponen, bisa juga lebih tergantung dari jenis pengamatannya, ya. Nah, di sini kita lihat batang yang terpisah, namun satu batang ini berisi beberapa jenis pengamatan, sehingga ada di sini EUD, ada suntikan, ada pil. Di sini terlihat jelas yang ada pada tahun 2018 ada 20 orang yang menggunakan
aseptor KB jenis pil, kemudian ada 45 orang menggunakan aseptor KB jenis suntikan. Kemudian 35 orang yang menggunakan aseptor KB jenis IUD. Ini adalah contoh dari subdivided bar yang berbentuk vertikal. Slide selanjutnya adalah yang berikut data yang sama tetapi bentuknya adalah horizontal. Kemudian kita masuk ke diagram gambar atau yang namakan piktogram ya. Nah, di diagram gambar atau piktogram ini adalah diagram yang digambarkan sesuai dengan objek-objeknya, seperti ingin menunjukkan jumlah penduduk dengan menggambar orang ataupun menggambarkan jantung ya. Di sini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Sebagai contoh misalnya jumlah penderita penyakit jantung koroner yang dirawat di rumah sakit X ya, dari tahun misalnya 2018 sampai dengan 2020 ya. Nah, di sini kita lihat pada tahun 2018 ada 2 gambar, artinya ada 2 penderita. Kemudian pada tahun 2019 ada 3 gambar. Di sini artinya ada 3 penderita, kemudian tahun 2020 ada 5 gambar, di sini artinya ada 5 penderita, jadi totalnya adalah 10 penderita. Slide selanjutnya, kemudian yang berikut adalah diagram lingkaran atau disebut juga dengan pie, ya, diagram atau diagram pizza. Ini digunakan untuk menyajikan data dengan skala nominal dan juga ordinal, atau disebut juga dengan data kategori atau kategori luas suatu lingkaran adalah 360 derajat ya untuk menghitung sudutnya. Kalau kita mau menghitung persentase, maka kita hitung dengan menggunakan N kecil per N besar kali 100%. Nah, dalam lingkaran tadi terdapat sejumlah juring-juring ya. Masing-masing menggambarkan satu kelompok nilai dari pengamatan besarnya sudut dari juring ya untuk mempresentasikan frekuensi nilai dari pengamatan tersebut. Slide selanjutnya, nah kita lihat contoh misalnya di sini ada 5 jenis penyakit menular terbanyak di Kelurahan X tahun 2020 ya. Di sini ada penyakit diare, TBC, campak, DBD dan juga chikungunya ya. Jenis penyakit diare dengan posisi teratas atau dengan jumlah penderita sebanyak 130 kasus ya. Di sini bisa kita lihat. Kemudian yang kedua adalah penyakit TB atau TBC adalah 110 kasus campak sebanyak 70 kasus, DBD 50 kasus, sedangkan chikungunya adalah 40 kasus. Slide selanjutnya, kemudian bagaimana cara menghitung persentase dari sudut juring diagram lingkaran? Yang pertama adalah pada penyakit diare di sini dengan jumlah kasus tertinggi adalah 130 kasus. Nah, 130 kasus ini kita anggap sebagai N kecil ya. Kemudian N besarnya adalah total seluruh jumlah kasus. Di sini 402 ini menjadi N besar, maka kita hitung menggunakan rumus tadi N kecil per N besar. Maka hasilnya adalah 130 per 402 dikali 360 sama dengan 117 derajat. Nah, jika kita hitung persentase, maka N kecilnya tetap 130, N besarnya 402, dan kemudian dikali dengan 100%, ya. Jadi 130 per 402 dikali 100 sama dengan 32%, ya. Jadi pada penyakit diare ini luas sudutnya adalah 117 derajat dan persentasenya 32%.
Sama halnya juga pada penyakit TB, di sini juga hasil perhitungan kita dapat sudutnya adalah 90 derajat dengan persentasenya 28%. Kemudian campak membentuk sudut 60 derajat dengan persentasenya adalah 17%. Demikian juga dengan DBD membentuk sudut 40 derajat dengan persentasenya adalah 13% ya. Cikungnya sudut 30 derajat, persentasenya adalah 10%. Slide selanjutnya, kemudian kita coba membuatkannya dalam bentuk diagram lingkaran seperti tampilan pada gambar ini ya. Lanjut ke slide berikutnya. Kemudian yang berikut adalah histogram. Nah, histogram ini adalah grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal atau X adalah tepi kelas. Dinamakan tepi kelas dan sumbu Y adalah frekuensi. Ya. Setiap kelas untuk mencari tepi kelas dapat dipakai rumus tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi di tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya ya. Nah, kita lihat misalnya kita disajikan data sebagai berikut. Dari hasil perhitungan kita mendapatkan data seperti ini, misalnya batas kelas dengan jumlah 65 sampai dengan 67. Maka tepi kelasnya kita tinggal kurangi saja. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5, kemudian tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, dari tepi kelas untuk interval 65 sampai dengan 67 adalah 64,5 ya. Sampai 67,5. Nah, ini prevalensinya adalah 3 dan seterusnya. Sedangkan hasil dari interval kelas dan tepi kelas ini dapat ditampilkan jika menggunakan histogram. Nah, kita bisa lihat di samping tabel berikut, maka ini bisa disajikan dalam bentuk histogram. Slide selanjutnya adalah kemudian dalam bentuk poligon. Poligon ini adalah grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas untuk mencari titik tengah kelas. Jadi di sini digunakan rumus setengah dikali batas atas ditambah batas bawah, kita menggunakan data yang tadi ya. Maka setengah kali batas atas tambah batas bawah ini, jadi adalah hasilnya 66 untuk interval kelas 65 sampai dengan 67, yang nilai tengahnya adalah 66,68 sampai 70. Dan nilai tengahnya 69 dan frekuensinya adalah 9 dan seterusnya. Sedangkan yang terakhir adalah 80 sampai 82. Ini nilai tengahnya dengan frekuensinya adalah 5. Nah, maka data ini dapat kita buat grafik dalam bentuk poligon seperti pada gambar ini. Jadi kita menghubungkan nilai tengah kelas setiap data ya. Setiap data kita hubungkan nilai tengah kelasnya, kita berangkat atau kita tarik dari bawah lalu naik, kemudian seterusnya. Nah, semua kita hubungkan nilai kelasnya. Slide selanjutnya adalah ya, berikut kurva Ogive. Ini merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi yang namanya kumulatif. Ya, kurang dari dan lebih dari, misalnya data interval harga alat kesehatan dari data ini, ya misalnya interval kelas, kemudian kita hitung tepi kelasnya, kemudian kita hitung frekuensi kurang dari, kemudian kita hitung juga frekuensi lebih dari. Nah, hasil dari perhitungan kita buatkan kurva Ogive yang dapat ditampilkan pada gambar ini.
ya. Jadi ada titik potong di sini merupakan frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di sini bisa kita lihat kurva ogifnya. Slide selanjutnya adalah kemudian line diagram, ya. Line diagram adalah untuk menampilkan data distrik maupun data kontinu. Line diagram ini pun lebih tepat untuk menggambarkan perubahan data dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, misalnya kita lihat di sini jumlah kasus DBD di ruang rawat X tahun 2020 dari periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dengan jumlah kasus seperti yang ditampilkan pada gambar tabel ini ya. Nah, dari data ini kita bisa membuatkan diagram. Garisnya ini adalah diagram dengan jumlah kasus DBD di ruang rawat X tahun 2020. Nah, slide selanjutnya. Nah, kita bisa lihat pada diagram ini jumlah kasus DBD di ruang rawat X tahun 2020. Ya. Pada tampilan ini dapat kita lihat titik tertinggi di sini merupakan puncak dari kejadian penyakit DBD atau demam berdarah, yaitu jumlah kasus tertingginya adalah 350 kasus. Slide selanjutnya adalah penyajian dalam bentuk yang namanya scatter plot, ya, atau juga disebut diagram pencar. Ini adalah diagram yang menunjukkan tingkat hubungan atau kolerasi di antara dua faktor, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen, ya. Scatter plot ini lebih cocok untuk menampilkan data yang kontinu, berkelanjutan, ya. Di sini sumbu X merupakan variabel independen dan sumbu Y adalah variabel dependen, ya. Terikat dan juga tidak terikat dilihat dari sebaran data, maka ada 7 model tingkatan pengambilan keputusan, ya. Yang pertama ada yang namanya perfect positive correlation atau hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Ya, ini adalah merupakan hubungan yang sempurna. Nah, kemudian yang kedua high positive correlation, yang jika sebaran datanya yang pada tampilan di gambar ini, di slide ini. Kemudian yang ketiga adalah low positive correlation. Artinya di sini ada hubungan tetapi hubungannya itu lemah atau rendah, ya. Yang keempat adalah tidak ada kolerasi. Ini sebaran data seperti tidak ada hubungan, ya, tidak ada kolerasi. Kemudian yang kelima di sini low negative correlation atau ada hubungannya yang negatif tetapi hubungannya lemah. Dan kemudian yang keenam di sini kita lihat gambarnya, hubungannya terbalik dari high positive correlation, di sini high negative correlation. Hubungannya yaitu hubungan negatif yang tinggi, ya, di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah perfect negative correlation, hubungannya negatif yang sempurna. Jadi ada 7 pengambilan keputusan sangat tergantung dari sebaran data pada diagram ini. Ya. Baiklah, sekian penjelasan dari materi hari ini, yaitu terkait materi teknik dalam penyajian data. Mungkin Bapak Ibu sekalian dapat mempelajari juga dari sumber referensi lainnya, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.